Arif, seorang remaja berusia 13 tahun warga Dusun Kota Raja Lampung menderita penyakit anemia aplastik. Dokter menganjurkan agar Arif segera menjalani transplantasi sumsum tulang belakang namun terbentur masalah biaya. Arif Sanjaya, remaja berusia 13 tahun asal Kabupaten Pesisir Barat, saat ini hanya bisa terbaring lemah di atas kasur akibat penyakit langka anemia aplastik yang dideritanya. Anemia aplastik adalah rusaknya sel darah induk pada manusia, sehingga membuat tubuh tak lagi bisa memproduksi darah. Awalnya keluarga mengira Arif terserang demam berdarah, hingga akhirnya dokter merujuk Arif untuk medical check up di Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Setelah hasilnya keluar, Arif divonis mengidap penyakit langka anemia aplastik. Kadang-kadang tuh gusi berdarah, pingsan, lemas, sering lebam di kaki, di badan, sama bintik-bintik merah. Sakit nggak? Sering sakit kepala. Sakit ya? Kalau bintik-bintik merah sama lebam itu nggak kerasa, tapi kadang-kadang lemas. Selama ini Arif menjalani pengobatan sementara dengan transfusi darah terutama trombosit. Namun dokter menganjurkan agar Arif segera menjalani transplantasi sumsum tulang belakang. Anak ini ya kalau itu ke Abdul Muluknya itu transfusi terus gitu. Transfusi darah nggak ada tindak lanjutnya dari dokter. Terus dalam sebulan itu berapa kali Pak harus transfusi Pak? Melihat dari kondisi badannya, kadang-kadang itu kan 5 hari 1 minggu pulang balik lagi. Biasa sekali transfusi darah menghabiskan berapa kantong? 20 kantong darah putihnya, 6 darah merahnya. Itu semua dari pendonor atau dari PMI? Ya kadang-kadang cari pendonor, kadang-kadang itu dari stokan Abdul Muluk. Dengan kondisi yang dialami Arif saat ini, pihak keluarga berharap ada sedikit rasa empati dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk membantu pengobatan Arif. Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Untuk mengetahui apa anemia aplastik dan bagaimana cara mengatasinya, kita sudah terhubung dengan dokter spesial anak Dr. Murti. Selamat siang, Dr. Murti. Selamat siang, Mbak. Iya, Dr. Murti, banyak yang belum paham mungkin apa sebenarnya anemia aplastik ini dan apa penyebabnya. Ya, terima kasih. Jadi anemia aplastik ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kegagalan sumsum tulang ya dalam memproduksi sel-sel darah pada manusia. Jadi sumsum tulang itu memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit atau keping darah. Jadi ibaratnya kalau sumsum tulang itu sebagai pabrik ya pembentuk sel-sel darah, dan ini pabriknya itu rusak. Yang terbanyak penyebabnya adalah karena faktor autoimun. Jadi faktor dari masalah imun dari pasiennya sendiri gitu ya. Jadi menyerang sumsum tulang ya. Penyebab lain bisa karena terpapar zat-zat kimia seperti insektisida, pestisida, atau bisa disebabkan juga karena adanya infeksi virus ya. Tapi yang sebagian besar adalah kita masih belum bisa mengetahui secara pasti mengenai penyebab dari aplastik anemia ini. Baik, Dr. Jadi Murti. kalau dilihat dari masalah dilihat nanti berat penyakitnya, itu memang saat ini ada obat-obat yang kalau problemnya adalah karena faktor autoimun, akan diberikan obat-obat untuk mengatasi faktor imunnya tersebut ya. Atau memang yang kalau misalnya tidak ada perbaikan, yang terakhir adalah memang dengan transplantasi sumsum tulang. Baik, Dr. Murti, biasanya penyakit anemia aplastik ini menyerang usia 20 tahun ke atas ataupun lansia, tapi untuk kasus Arif ini terjadi pada usia 13 tahun. Bagaimana ini, Bu? Ya, kalau pada anak-anak memang yang paling sering terjadi pada usia remaja untuk anemia aplastik ini. Dok, anemia aplastik ini bisa disembuhkan atau tidak? Ya itu tadi, Mbak. Jadi
nanti dikaitkan dengan penyebabnya. Jadi kalau karena faktor imun, ada obat-obatan yang untuk menekan imunitas dari tubuh pasien tersebut, sehingga diharapkan sumsum tulangnya akan memproduksi kembali sel-sel darahnya. Atau kalau misalnya kita tidak ada perbaikan dengan pemberian obat-obatan tersebut, ya pilihan terakhir adalah dengan transplantasi sumsum tulang. Baik. Apa yang akan dialami pasien jika terlambat mendapatkan transplantasi sumsum tulang belakang, Dok? Ya, sementara untuk terapinya memang hanya diberikan terapi suportif saja. Jadi pemberian transfusi darah sesuai dengan kondisi pasien, ya. Jadi misalnya kadar Hb-nya rendah, jadi memerlukan transfusi darah merah, atau terjadi perdarahan karena faktor trombositnya juga sangat rendah, kita harus memberikan transfusi trombosit. Jadi sampai saat ini memang kami hanya bisa memberikan terapi suportif untuk pasien-pasien anemia aplastik ini. Baik, terima kasih Dr. Murti sudah berbagi informasi bersama kami di AINI Siang. Semoga sehat selalu, Dok.